Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan bisnis kami, yaitu BMC, kursus online speaking Kalam Academy. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfiatur Rahmania dengan NIM 20524027 yang posisinya sebagai CEO atau project leader dan rekan saya. Perkenalkan, saya juga dengan nomor NIM 2052431. Saya di sini sebagai manajer dan marketing. Perkenalkan, nama saya Bedina dengan NIM 25231 sebagai customer service dan admin. Perkenalkan, saya Nahsia Alia Muksid dengan NIM 205244017 di sini sebagai administrasi dan perencanaan. Oke, next slide. Slide pertama ada profil bisnis dan struktur. Di sini kami memperkenalkan Kalam Academy, yaitu kursus online bahasa Inggris yang berfokus pada kemampuan speaking dan listening. Bisnis ini hadir karena kemampuan komunikasi bahasa Inggris saat ini tuh sangat dibutuhkan, baik untuk sekolah, kuliah, dunia kerja, maupun kebutuhan sehari-hari. Next. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, tim kami dibagi ke beberapa peran. Yang pertama ada CEO atau project leader yang bertanggung jawab untuk memimpin tim, menentukan visi, tujuan, dan strategi bisnis, mengawasi seluruh kegiatan agar sesuai dengan target. Lalu yang kedua ada manajer dan marketing untuk mengatur operasional harian, menyusun strategi pemasaran, mempromosikan kursus melalui media sosial, dan menjalin kerjasama untuk menarik peserta baru. Lalu yang ketiga ada customer service dan admin, melayani pertanyaan calon peserta dan peserta, melakukan jadwal kelas, serta administrasi komunikasi dengan pelanggan. Lalu yang terakhir ada administrasi dan perencanaan, mengelola dokumen dan keuangan, menyusun rencana kegiatan, anggaran, serta mengevaluasi perkembangan bisnis agar terus berkembang. Next. Slide kedua ada problem atau masalah. Jadi latar belakang bisnis ini tuh masih banyak pelajar, mahasiswa, dan fresh graduate yang kesulitan dalam speaking dan listening bahasa Inggris. Hal ini karena pembelajaran di sekolah itu lebih banyak berfokus pada teori daripada praktik. Selain itu, biaya kursus bahasa Inggris itu masih cukup mahal. Jadwal belajarnya sering kurang fleksibel dan materi yang diajarkan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Nah, dari masalah inilah Kalam Academy hadir sebagai solusi kursus online yang lebih praktis, terjangkau, dan fleksibel. Oke, selanjutnya itu ada value proposition. Nah, di sini itu di Kalam Academy itu sistemnya itu bayarnya itu tiap pertemuan. Jadi peserta hanya membayar 50.000 untuk setiap pertemuan. Jadi bisa lebih hemat dan nggak perlu mengeluarkan biaya besar di awal. Nah, kemudian yang kedua ada jadwal yang fleksibel. Jadi di kelas Kalam Academy itu kan dilakukan secara online melalui Zoom atau Google Meet dengan pilihan jadwal yang bisa disesuaikan dengan waktu luang para peserta. Kemudian yang ketiga ada continuous support. Nah, di sini itu peserta dapat bergabung ke grup WhatsApp untuk bertanya dan berdiskusi kepada admin ya. Jadi admin dan tutor itu pastinya bakal siap membantu dengan respon yang cepat. Kemudian yang keempat ada lifetime learning content. Di sini itu peserta mendapatkan e-book, conversation, dan rekaman video kelas yang bisa diakses kapan aja tanpa batasan waktu.
gitu. Jadi kemudian yang terakhir ada kelas private dan sertifikat. Nah, di Kalam Akademi ini kami juga menyediakan kelas private bagi yang ingin belajar lebih intensif. Terus juga bisa memberikan sertifikat sebagai bukti para peserta telah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Kemudian next slide. Nah, di sini ada market size, yaitu ada 2 TAM atau total addressable market. Nah, di sini itu target pasar yang paling luas di Kalam Akademi itu adalah seluruh pelajar, terus mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Kemudian yang SAM itu ada Serviceable Available Market. Nah, di sini targetnya itu lebih spesifik. Jadi penggunaan internet usia produktif yang aktif, kemudian menggunakan media sosial, dan pastinya sudah terbiasa secara online melalui Zoom ataupun Google Meet. Kemudian next, selanjutnya. Nah, di sini ada SOM atau Serviceable Obtainable Market. Nah, jadi target utama yang ingin dicapai adalah usia dari 16 sampai 20 tahun, dari versi 2 sampai mungkin yang sudah kerja gitu. Nah, di sini ada 4 kelompok, yaitu yang pertama ada siswa SMA atau SMK yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka untuk sekolah ataupun persiapan pada jenjang berikutnya, yaitu seperti kuliah. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang pastinya kadang ada yang membutuhkan bahasa Inggris untuk perkuliahan dan organisasi semacamnya. Kemudian yang ketiga ada fresh graduate yang mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan wawancara kerja. Nah, yang terakhir ada traveler, mungkin yang ingin lebih percaya diri berkomunikasi saat berpergian ke luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada model bisnis dan revenue stream. Jadi bagaimana bisnis kita itu mendapatkan penghasilan atau uang, sumber dari pemasukan kami itu tidak hanya dari satu pintu. Kita bisa mendapatkannya dari biaya pertemuan yang per session 50.000, terus ada per bulanan, kelas premium, menjual e-book, dan biaya penerbitan sertifikat, serta menjual rekaman video untuk dipelajari secara mandiri sampai program membership yang kadang. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital channel. Untuk pemasarannya, karena target kita anak muda, kita 100% bergerak digital. Kita promosi lewat konten TikTok, Instagram, dan YouTube. Dan untuk agar membuat pelanggan loyal betah, kita bakal mengadakan webinar gratis sekali dan memberikan diskon buat member yang lama. Tadi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada alokasi dana. Nah, di sini dalam Kalam Akademi kami itu kami memiliki modal awal, yaitu di saat kami belum mulai menjalankan bisnis, kami sudah memiliki platform Zoom Meet, kemudian sudah ada modal juga. Kalau ada e-book untuk conversation, kami juga sudah mempersiapkan media sosial, kemudian kami juga sudah merekrut tim pengajar, kemudian kami juga sudah memiliki mitra sekolah kayak seperti bersama dengan sekolah ataupun kampus-kampus seperti itu. Kemudian ada gawai operasional juga seperti HP, laptop, dan lain-lain. Nah, kemudian ada alokasi pengeluaran. Nah, jadi di Kalam Akademi itu kita membagi pengeluaran itu menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu untuk konten dan juga pengajaran. Nah, jadi dalam konten dan pengajaran ini Kalam Akademi memiliki rengan untuk
menggaji tutor, kemudian ada biaya untuk pembuatan materi juga, kemudian video pembelajaran untuk penerbitan sertifikat. Yang kedua yaitu kategori teknologi dan fasilitas, yang mana di dalamnya termasuk langganan Zoom atau Google Meet Premium, kemudian ada internet, listrik, hosting web platform khusus. Nah, lalu yang ketiga itu manajemen dan pemasaran. Jadi di Kalam Akademi itu kita melakukan promosi di media seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Lalu ada anggaran untuk operasional harian di kelas juga. Nah, untuk selanjutnya itu ada roadmap atau perencanaan Kalam Akademi ya. Jadi di bulan-bulan awal Kalam Akademi ini buka, kami melakukan persiapan dan juga peluncuran sistem terlebih dahulu seperti menyusun kurikulum, kemudian stuk web dan LMS, kemudian mengurus pendaftaran akun-akun premium, melakukan rekrutmen tutor, kemudian penerbitan video konten, dan juga pendaftaran kelas pertama. Nah, ketika tahap persiapan peluncuran sistem ini sudah mulai berjalan dengan lancar, lalu kami melanjutkan ke tahap traksi dan skalabilitas. Nah, itu tahap ini kita melakukan di tahun pertama ke atas, tahun 2 dan juga tahun ketiga. Itu kemudian dalam tahap traksi dan skalabilitas ini ada gencar dalam mempromosikan konten-konten kami lewat sosmed, kemudian menyelenggarakan webinar gratis selama sebulan sekali, lalu memaksimalkan aliran pendapat yang sudah ada dan juga membangun kemitraan dengan kampus dan juga sekolah-sekolah. Nah, untuk kesimpulannya itu Kalam Akademi ini hadir sebagai solusi bagi anak-anak Indonesia, khususnya anak muda ya, yang ingin lancar berbahasa Inggris tanpa terkendala biaya. Nah, terkait sistem inovatif Permit senilai 50.000 per pertemuan ini sangat ramah di kalangan pelajar. Kemudian ini memiliki potensi keuntungan yang besar, namun berisiko rendah karena didukung oleh 7 sumber pendapatan yang variatif serta memanfaatkan aset-aset digital yang sudah tersedia. Melalui kajian yang terukur, Kalam Akademi siap memperluas pasar secara agresif dalam 1 tahun ke depan melalui strategi pemasaran digital dan kolaborasi resmi dengan berbagai pihak, sekolah, serta kampus. Baik, sekian pemaparan bisnis Kalam Akademi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.